Jadi masyarakat itu tidak akan mungkin ada tanpa adanya hukum. Ubi societas, ubi ius. Pernah dengar itu? Ubi societas, ubi ius. Jadi adanya hukum kena ada masyarakat. Ada masyarakat kena adanya hukum. Kalau tidak ada hukum, masyarakat tidak akan mungkin. Kenapa? Akan berlaku yang sebutnya homo homini lupus dan homo homini socius. Homo homini lupus itu adalah manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain. Jadi kita ini saling memakan satu sama lain kalau tidak ada aturan, ya kan? Nah kita nih memang sudah kodrat manusia selalu berusaha bagaimana untuk menguasai orang lain. Tapi karena kita diikat oleh hukum, hukum itu tidak tertulis saja, ada rasa dan sebagainya yang bisa mengendalikan kita gitu. Nah itu hukum antar manusia. Jangan hanya manusia, alam sendiri ada hukumnya gitu, ya kan? Kalau namanya besi, lihat anda air tenggelam, kenapa? Ada hukumnya begitu. Memang gitu kok hukumnya, ya kan? Nah, air, es itu dingin. Kenapa? Ada hukumnya kayak begitu. Gak perlu dikaji lagi, memang begitu aturannya. Nah, jadi hukum tidak mungkin bisa terlepas dalam kehidupan manusia dalam bentuk apapun, ya kan? Dalam hubungan sosial dan sebagainya itu tetap hukum itu menjadi penting sekali. Nah, dalam rangka untuk menciptakan keharmonisan kehidupan bersama. Nah, konteks kita malam ini berkaitan dengan mafia tanah, ya kan? Apa itu mafia? Mafia itu kerjasama sekelompok orang. Yang namanya mafia tidak mungkin sendirian. Yang namanya mafia pasti melibatkan banyak orang. Itu namanya mafia, ya kan? Dia mafia tanah itu adalah kelompok orang yang akan berusaha memiliki, menguasai objek tanah tertentu dengan cara-cara yang ilegal tentunya. Bagaimana mereka bisa menguasai lahan itu, ya kan? Secara ilegal. Nah, tentu lahan yang mereka inginkan itu adalah lahan-lahan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Itu udah pasti, nggak mungkin ada mafia tanah di Akapasulu yang jauh di dalam sana, nggak mungkin, ya kan? Pasti yang daerah-daerah ekonominya tinggi, maka semakin ekonomi tinggi, ya kan, nilai tanahnya itu sendiri, maka mafia tanah itu semakin besar sekali gitu ya. Jadi sekali lagi mafia tanah itu adalah kelompok orang, ya kan, yang ingin menguasai sebidang tanah atau objek tanah tertentu. Contoh begini, misalnya lahan ini harganya 10 miliar. Oke, sekian gambar harga lahan ini 10 miliar. Saya udah menghitung nih, prosesnya sampai saya peroleh tanah ini, saya anggap 5 miliar saja. 1 miliar saya kasih hakim, 1 miliar saya polisi, 1 miliar saya kasih segala macam, selesai. Saya masih untung. Nah inilah mafia tanah. Mafia tanah selalu menghitung dari angka-angka itu tadi. Biarpun dia buang 5 miliar, dia masih ada keuntungannya. Itu mafia tanah seperti itu. Makanya mereka akan mencari objek tanah yang nilainya tinggi. Bagaimana langkah yang mereka lakukan? Yang pertama adalah mereka biasanya dimulai dari kepala desa dulu. Kepala desa atau lurah. Apa yang terjadi di kepala desa? Kepala desa menerbitkan SKT atau SPT. Sama lah. Kenapa itu penting? Karena inilah dasarnya untuk disertifikatkan. Dari SKT sebagai dasar alasan tadi dia terbitkan, desa ini menerbitkan asal-asalan berdasarkan permintaan dari si mafia tadi. Dia biasanya kayak kemarin di Singkawang ada tertangkap satu orang lurah, ya kan, di OTT, dibawa dalam mobil, ternyata dalam mobil itu sudah siapkan sejumlah uang gitu untuk menerbitkan SKT tadi. Nah bayangkan itu. Jadi dia sudah bekerjasama dengan lurah atau kepala desa. Jadi konflik agraria itu selalu diawali dari desa. Selaku Ketua BEM di Sri Abdurrahman, Kota Pontianak, Surabaya, dengan mengucapkan apa dengan memasangkan tajuk ini, maka terbukalah forum diskusi hukum di kampus di Sri Abdurrahman. Ya, jadi dengan dipakainya tanya ini menandakan forum diskusi hukum dimulai malam ini. Dan kita berharap mahasiswa di Abdurrahman ini terus bersemangat dan terus melakukan kajian-kajian hukum sehingga betul-betul nanti para alumni-alumni dari Universitas Abdurrahman ini memberikan kontribusi di Kalimantan Barat dan khususnya di Indonesia secara umum.